Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami memohon izin untuk menuturkan sejarah, mengenang para leluhur, dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup hamba-hambamu. Ya Allah, luruskanlah niat kami dalam menyampaikan kisah ini. Jauhkan kami dari kesombongan dan kesesatan, dan jadikan setiap cerita sebagai pengingat akan kebesaran-Mu. Kami hadiahkan Al-Fatihah untuk Sultan Banten ke-17, para ulama, para wali, serta seluruh leluhur yang dimakamkan di Moto Putih, Surabaya. Ampuni dosa-dosa mereka, terima amal ibadahnya, dan tempatkan mereka di sisi-Mu yang penuh rahmat dan cahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk memahami sejarah ini sebagai pelajaran iman dan adab, bukan sekedar kisah misteri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Di balik ramainya kota Surabaya, tersembunyi sebuah tempat sunyi yang menyimpan kisah besar tentang pengasingan, kekuasaan, dan perjalanan spiritual seorang sultan. Tempat itu dikenal dengan nama Makam Boto Putih. Menurut penuturan lisan dan tradisi ziarah, disinilah diyakini bersemayam Sultan Banten yang ke-17, seorang bangsawan besar yang memilih menanggalkan mahkota dunia demi menjaga kehormatan, iman, dan keseimbangan batin. Video ini tidak hanya akan mengajak para sahabat misi Hikayat menelusuri sisi mistis dan misterinya, tetapi juga membuka kembali sejarah sunyi Kesultanan Banten yang jarang diungkap. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita awali perjalanan ini dengan niat yang tulus dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Boto Putih bukan sekedar penamaan wilayah. Dalam pemahaman Jawa kuno, Boto berarti batu bata, sementara putih melambangkan kesucian, makom batin, dan niat luhur. Konon, sejak ratusan tahun lalu, tanah Boto Putih dikenal sebagai tanah tirakat, tempat para bangsawan, ulama, dan tokoh spiritual menyepi dari hiruk-pikuk dunia, menguatkan batin, dan membersihkan niat. Tidak sembarang orang bisa bertahan hidup lama di tanah ini. Mereka yang datang dengan niat buruk seringkali merasa gelisah, sakit tanpa sebab, dan bahkan memilih pergi sebelum lama menetap. Kesultanan Banten merupakan salah satu kekuatan Islam terbesar di Nusantara. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Kesultanan ini bukan hanya pusat politik, tetapi juga pusat dakwah dan ilmu keislaman. Namun seiring waktu, kejayaan Banten mulai goyah. Konflik internal keluarga istana, perebutan kekuasaan, serta tekanan kuat dari VOC Belanda memecah kekuatan kesultanan. Dalam situasi genting inilah, beberapa sultan dan bangsawan dipisahkan dari pusat kekuasaan. Bukan dibuang, melainkan diasingkan secara terhormat demi meredam konflik dan menjaga stabilitas. Salah satu tempat pengasingan itu yang diyakini hingga kini
yaitu Boto Putih di Surabaya. Menurut tradisi lisan dan hikayat ziarah, Sultan Banten yang ke-17 adalah sosok yang berbeda. Beliau dikenal sebagai sultan berilmu tinggi, ahli tasawuf dan hikmah, tidak rakus kekuasaan, lebih memilih jalan sunyi dan ibadah. Ketika konflik memuncak, beliau memilih menyingkir dari hiruk-pikuk politik dan menerima pengasingan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Di Surabaya, beliau tidak hidup sebagai raja, melainkan sebagai guru spiritual, mengajarkan ilmu agama, menuntun masyarakat sekitar, dan menjalani tirakat panjang hingga akhir hayatnya. Perjalanan Sultan menuju Jawa Timur dilakukan secara diam-diam. Beliau ditemani oleh keluarga inti, berikut pengawal setia, dan para ulama pendamping, dan beberapa murid pilihan. Boto Putih dipilih bukan tanpa alasan. Secara spiritual, wilayah ini dipercayai memiliki pagar gaib alami. Secara sosial, masyarakatnya dikenal ramah dan menghormati orang alim. Disinilah Sultan Banten ke-17 menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian dan pengabdian. Kompleks makam Boto Putih tidak hanya berisi satu makam saja. Di dalamnya terdapat makam utama Sultan, makam keluarga, makam ulama pendamping, petilasan tirakat, sumur tua yang dianggap bertuah. Susunan makamnya rapi, menghadap arah tertentu sesuai pakem pemakaman bangsawan Islam. Banyak peziarah merasakan ketenangan luar biasa saat memasuki area ini. Inilah bagian yang paling sering diceritakan. Para peziarah meyakini Sultan Banten ke-17 memiliki karomah, yaitu karomahnya doa yang mudah dikabulkan, hajat keselamatan, ketenangan batin, perlindungan dari gangguan gaib. Lalu beberapa orang pun mengaku pernah mencium bau harum tanpa sumber, pernah mendengar lantunan ayat suci, dan pernah melihat cahaya putih di malam hari, lalu merasa tersentuh atau disentuh secara batin. Namun para juru kunci selalu mengingatkan, datanglah dengan niat ziarah, bukan meminta kepada makam, melainkan bertawasul kepada Allah melalui para kekasihnya. Masyarakat sekitar percaya kawasan Boto Putih dijaga oleh makhluk tak kasat mata, bukan makhluk jahat, melainkan penjaga spiritual dari kalangan jin Islam. Mereka menjaga adab, menegur orang yang bersikap tidak sopan. Beberapa kejadian yang sering diceritakan: pengunjung tersesat padahal siang hari, kamera mendadak mati, tubuh mendadak lemas, mimpi didatangi sosok berjubah putih. Ziarah ke makam Boto Putih harus dijalani dengan adab, yaitu berpakaian sopan, menjaga ucapan, membaca doa, tidak meminta pesugihan, tidak merusak atau mengambil apapun. Dan berikut hari-hari yang dianggap sakral di makam Boto Putih, yaitu malam Jumat Kliwon, bulan Maulid, dan bulan Suro. Makam Boto Putih bukan sekedar tempat angker, ia adalah monumen sejarah sunyi. Disinilah seorang sultan melepaskan mahkota dunia dan memilih mahkota akhirat. Jejak Kesultanan Banten tidak hanya tertanam di tanah Banten, tetapi juga di Surabaya, melalui pengasingan yang penuh hikmah. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita hormati situs-situs sejarah spiritual agar tidak hilang di telan zaman. Mari kita hadiahkan kepada Sultan Banten ke-17, kepada para ulama, kepada para pengiring setia,
dan kepada seluruh leluhur yang dimakamkan di Boto Putih. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan mereka di sisimu yang paling mulia. Ya Allah, jadikanlah sejarah ini sebagai pelajaran bagi kami, kuatkanlah iman kami, luruskanlah niat kami, dan jauhkanlah kami dari kesombongan dan kealpaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim. Demikianlah para sahabat misi sekalian, video tentang makam Boto Putih yang berada di Surabaya. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita akan sejarah dan melestarikan apa yang diajarkan oleh orang tua kita sebelumnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Salam budaya, salam sejarah Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.